Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Mekanika Tanah dan kali ini kita akan membahas topik tentang analisis stabilitas lereng. Topik ini akan dibagi dalam dua kali pertemuan. Jadi dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas sampai ke metode perhitungan stabilitas lereng sederhana, analisis stabilitas lereng sederhana. Oke, kita mulai dengan pengantar awal dulu, introduction. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari tentang analisis stabilitas lereng ini? Karena kejadian ketidakstabilan lereng atau kelongsoran itu adalah salah satu kejadian yang paling sering terjadi di sekitar kita. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajarinya untuk kita tidak bisa mencegah kejadian atau ya kejadian alam ya, perilaku alam kita tidak bisa mencegah, tapi kita harus mengantisipasinya. Jadi contohnya ini ada beberapa berita yang bisa dicari sendiri di internet. Ada longsor yang kejadian di Tanah Toraja tahun 2020, ini baru awal tahun 2000, pertengahan tahun 2020. Kemudian di Sumedang ini tahun 2020 juga di awal sekali. Masih di tahun 2020 dan ini bulan Oktober di Tambang ya. Baru-baru ini saya terjadi di Tambang. Kemudian di awal 2020 ini juga ada kelongsoran di Cipularang, di dekat tol Cipularang dari yang arah kalau tol yang digunakan kalau kita dari Jakarta menuju ke Bandung atau sebaliknya. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang sangat-sangat sering terjadi dan ada di sekitar kita, sehingga kita harus mengantisipasinya. Untuk itu kita harus mempelajari dulu di awal adalah tipe-tipe lereng. Karena longsor itu terjadi pada lereng, apa saja lereng-lereng yang ada, tipenya seperti apa, kemudian keruntuhannya seperti apa yang terjadi. Sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu lereng alami, natural slopes, dan lereng buatan manusia, engineer atau man-made slope. Kalau lereng alami kita bisa temui di pegunungan, bukit-bukit, atau di riverbanks itu di bantaran sungai ya, di bantaran sungai, lembah. Jadi semua yang permukaan miring yang terbentuk oleh peristiwa alam. Sedangkan yang kedua adalah slope buatan manusia, engineer slope. Ada dua kelompok besar lagi, yaitu lereng cut, lereng bekas galian, lereng potongan. Itu biasanya ditemukan di misalnya pembuatan jalan atau di tambang terbuka. Kemudian juga ada lereng timbunan, fill slope. Sama ini juga biasanya terjadi atau ditemukan di konstruksi jalan, timbunan-timbunan, berbagai macam timbunan ya. Kemudian juga contohnya untuk pembangunan bendungan atau bendung. Ini beberapa foto mungkin yang saya ambil sendiri. Ini lereng alami di sekitar ya di bukit dan juga ada sungainya ya. Jadi ini masih di bantaran sungai. Kemudian ini contoh kalau kita berjalan di jalan yang ada di punggung-punggung bukit, itu biasanya jalan itu waktu dibangunnya dibuat dengan memotong lereng, memotong bukit. Sehingga terlihat ada lereng yang terjadi akibat pemotongan bukit tersebut. Ini disebut cut slope, lereng yang akibat dari galian. Contoh lagi yang ada
kita bisa temui lereng-lereng pada galian tambang. Jadi galian tambang itu akan, terutama tambang terbuka ya, akan membentuk lereng yang juga perlu kita cek stabilitasnya. Kemudian yang dapat menyebabkan keruntuhan kalau kelongsoran lereng itu, triggernya atau pemicunya macam-macam. Ada akibat erosi, kemudian akibat hujan, gempa, lalu sifat-sifat geologinya, ya material geologinya, kemudian beban dari luar. Setelah itu ada aktivitas-aktivitas konstruksi, misalnya tadi saat ekskavasi, saat penggalian, atau saat timbunan. Yang terakhir juga sering terjadi adalah rapid drawdown. Rapid drawdown itu adalah penurunan muka air yang cukup cepat. Jadi misalnya di bendung atau di danau, di sungai tadi, kalau ada penurunan muka air yang cukup cepat, relatif cepat ya, itu ada kemungkinan bisa memicu terjadinya longsor. Kemudian ini ada tipe-tipe kelongsorannya. Tipe-tipe kelongsoran. Apa saja? Secara umum, model kelongsoran bisa dibedakan jadi yang sirkular atau sering juga disebut rotasional. Jadi pola kelongsorannya membentuk seperti ada lingkaran gitu, ada busur lingkaran. Yang kedua ada model translasional atau sering disebut sebagai kelongsoran yang mendatar ya atau memanjang. Jadi kalau tadi bentuknya seperti yang di atas ini, bentuknya seperti lingkaran, pola kelongsorannya bentuk seperti lingkaran. Yang kedua, ini pola kelongsorannya mendatar mengikuti permukaan lerengnya, sirkular dan translasional. Nah, yang lain-lainnya adalah kombinasi dari kedua itu. Jadi mungkin bentuknya tidak full mirip lingkaran ya, tapi agak lonjong atau ada mendatarnya. Kemudian ada yang seperti ini, ada bagian yang rotasinya, kemudian tapi ada bagian yang mendatarnya. Jadi pola-pola kelongsoran lainnya itu sebenarnya kombinasi dari dua pola yang utama ini, yaitu pola yang melingkar, sirkular, dan pola yang translasi, mendatar. Yang mendatar ini sering juga disebut sebagai infinite slope atau lereng yang tak hingga. Jadi karena ini seolah-olah tidak, kelongsorannya tidak terhingga gitu, tidak ada batasnya. Sedangkan ini kan ada batasnya di sini, di bagian bawah sini gitu. Jadi yang ini disebut sebagai kelongsoran sirkular atau rotasional, sedangkan yang bawah ini adalah kelongsoran translasi atau kelongsoran mendatar atau infinite slope, lereng yang tak hingga. Baik, kemudian kita untuk menuju ke pemahaman mengenai analisis stabilitas lereng, kita akan masuk dulu kepada pengertian, kembali mengulang pengertian tentang kuat geser, shear strength, serta pengertian faktor keamanan dalam analisis stabilitas lereng ini. Jadi dalam pengertian kuat geser, yaitu yang terkait dengan keruntuhan, kita harus mengingat bahwa keruntuhan itu terjadi, keruntuhan dalam tanah itu terjadi saat shear strength atau kuat geser tanah, kapasitas tanah menahan gaya geser, itu tidak bisa lagi menahan gaya geser yang terjadi, gaya geser yang ada. Jadi kapasitas geser tanah sudah terlampaui oleh gaya geser
yang ada. Gaya geser ini penyebabnya macam-macam. Tadi bisa dari berat sendiri tanahnya, atau yang tadi ada trigger-trigger tadi ya. Jadi trigger-trigger tadi, pemicu-pemicu tadi seperti hujan, gempa, beban eksternal, beban tambahan, itu bisa memberikan gaya geser tambahan. Nah, gaya geser ini apabila sudah melampaui kapasitas kuat geser tanah, saat itulah eh, akan terjadi keruntuhan, akan terjadi longsor dalam hal ini karena keruntuhannya pada lereng. Jadi kita menyebutnya longsor. Jadi di situ di gambar ini ada yang warna merah itu bebannya, shear load-nya, lalu yang hijau ini yang arahnya sebaliknya itu kapasitas kuat gesernya. Kalau kuat gesernya masih lebih besar daripada gaya gesernya, maka itu kita anggap relatif aman. Disitulah kita nanti akan merepresentasikan keamanan lerengnya. Ini saya skip karena tadi kita sudah bahas ya mengenai rumusan kuat geser, di mana kuat geser itu ada kohesi dan ada ada sudut geser dalamnya V, C dan V. Nah, ini akan kita pakai dalam merepresentasikan stabilitas lereng. Jadi stabilitas lereng itu kita nilai atau kita evaluasi berdasarkan angka factor of safety atau faktor keamanan. Jadi konsep faktor keamanan lereng itu sebenarnya sederhana sekali, yaitu perbandingan antara kuat geser atau kapasitas geser tanah dibandingkan dengan loads-nya, gaya geser. Konsep utamanya itu, konsep paling dasar dari nilai faktor keamanan lereng adalah kapasitas geser dibandingkan dengan gaya geser. Jadi, batas keamanan sebenarnya secara teori, kalau nilai ini sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 berarti itu sudah batas di mana kapasitas kuat geser tanah sudah hampir terlampaui oleh gaya gesernya. Jadi dalam menganalisis stabilitas lereng, kita perhatikan nilai ini. Bahwa kapasitas kuat geser tidak boleh terlampaui oleh gaya geser yang ada. Makanya nilai faktor keamanan ini kita hitung, dan kalau nilainya kurang dari 1, itu sudah pasti akan terjadi kelongsoran. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai interpretasi nilai faktor keamanan ini. Kemudian dalam melakukan analisis stabilitas lereng, yang perlu juga kita perhatikan adalah kondisi drain dan undrain. Ya, ini terkait dengan pengertian konsolidasi, di mana undrain itu adalah kondisi biasanya saat-saat awal konstruksi, saat tekanan air pori masih tinggi atau air porinya belum teralirkan keluar. Biasanya ini pada kondisi lereng buatan, tadi man-made slope. Jadi kalau kita timbun, misalnya kita bikin timbunan, lalu timbunan itu atau timbunan atau galian ya. Jadi beban-beban atau kondisi tegangan terjadi saat itu kondisi yang dianggap undrain. Sedangkan drain itu adalah kondisi yang sudah terjadi lama dan air porinya sudah mengalir. Jadi biasanya ini dipakai untuk analisis lereng alami. Dalam melakukan analisisnya, yang membedakan adalah pemilihan parameter. Jadi kalau kita melakukan analisis untuk kondisi drain, ya tadi untuk kondisi
lereng alami misalnya, maka yang kita butuhkan adalah parameter-parameter efektif stres. Parameter efektif stres, kemudian kita juga harus memperhitungkan tekanan porinya misalnya. Yang didapat biasanya dari tinggi muka air tanah. Atau kalau ada efek seepage, ada efek rembesan, itu harus kita perhitungkan. Kemudian kalau Andrin analysis ya yang kita pakai adalah parameter-parameter total atau parameter Andrin. Ini tadi biasanya kalau kita mau melakukan analisis stabilitas lereng saat konstruksi. Jadi itu perbedaan-perbedaannya. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu di sini. Di pertemuan berikutnya atau nanti di video berikutnya kita akan bahas mengenai metode perhitungannya, yaitu limit equilibrium method. Terima kasih.